Halo LJ Belajar, kembali lagi bersama Gong Lili. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi yang baru, yaitu mengenai matriks. Ada yang sudah pernah mendengar kata matriks? Nah, kayaknya kalau kalian baru SMA gitu, baru mulai kelas 2 SMA itu matriks itu kayaknya baru banget kalian dengar gitu. Jadi di sini kita akan belajar mengenai matriks. Nah, ini di kolom yang bukan kolom sih, yang di sebelah kanan ini inilah yang dimaksud bentuk-bentuk suatu matriks. Sederhana kok dia. Jadi kalian di sini hanya perlu menguasai penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian suatu bilangan. Nah, dengan cepat gitu. Nah, ini adalah submateri yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertiannya, notasi, anggota, ordo, jenis, transpos, dan kesamaan. Kelihatan padat, tetapi sebenarnya sederhana. Ya, jadi sugestikan diri kalian dulu, saya belajar matriks, dan matriks itu gampang untuk saya pahami. Ya. Mari kita fokus dulu beberapa menit belajar mengenai matriks melalui video ini. Pengertian matriks. Nah, matriks itu adalah susunan bilangan. Nah, matriks itu adalah bilangan, makanya kalian itu tidak perlu takut, karena di sini hanya perlu tambah, kurang, kali, bagi. Yang disusun, nah bilangan ini disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi di sini kalian nggak boleh kebalik, ya. Nanti akan saya jelaskan. Pokoknya tekankan kata baris dulu baru kolom. Baris, kolom, jangan dibalik. Nah, bilangan-bilangan yang disusun ini nanti kalian letakkan dalam kurung biasa atau dalam kurung siku. Apa sih itu? Nah, ini contoh-contohnya. Yang A, D, sama I itu adalah suatu matriks. Nah, ini adalah susunan bilangan yang di dalamnya nih, dalam bentuk baris dan kolom. Baris itu yang ke samping, ini namanya baris. Ya, dari yang ke samping yang kayak gini ini baris, yang ke bawah ini baris, yang ini juga baris. Lalu yang dikatakan sebagai kolom itu adalah yang ke bawah. Jadi 1, 2, dan 10 itu dinamakan dengan kolom. Nah, begitu pula yang ini. Ini kolom, ini kolom. Nah, tanda kurungnya itu biasa tanda kurung yang biasa. Nah, ini kurung biasa. Ini yang kurung biasa. Dan ada kurung siku tuh yang seperti ini. Nah, yang B dan C itu contohnya. Ya. Nah, udah inilah matriks. Gitu. Jadi bentuknya itu seperti ini. Lanjut dulu ya, mengenai notasinya deh dulu, notasinya. Jadi nanti akan ada pemberian nama suatu matriks. Yang mana sih nama matriks yang ini? Jadi ini namanya matriks A. Jadi hurufnya kapital. Ini namanya matriks B, hurufnya kapital. Pokoknya kalau udah memberikan nama suatu matriks, itu hurufnya kapital. Dan anggotanya adalah huruf kecil dari nama matriks itu. Kalau ini nama matriksnya A, berarti yang angka 1 ini adalah A kecil. Nah, dari I dan J. I itu apa? I di sini itu adalah letak baris. Dan J itu menyatakan kolom. Karena nanti, nah ini, angka-angka jangan A deh, rabutan banget. Yang B nih, misalnya contohnya ya. Angka 1 itu letaknya di baris keberapa? Ini kalian cek. Oh, baris pertama. Letaknya berarti di kolom keberapa? Nah, yang ini. Bukan 10 aja ya, yang ini. Kolom ke 1. Oh, berarti kalau B1, 1, matriks B yang terletak di baris 1, kolom 1, itu nilainya adalah 1. Gitu. Begitu pula nih, CD dan I. Ya. Nah, B11 itu adalah anggota matriks yang akan kita pertegas lagi di sini. Nah, jadi bentuk umum matriks itu seperti ini karena nanti anggota-anggota ke sampingnya itu banyak, tidak harus barisnya ada 3, 4, bisa ribuan, bisa ratusan. Kayak gitu. Ya, tetapi di SMA ini biasanya kita batasi sampai matriks yang 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Gitu. Yang akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, menentukan anggota atau elemen matriks. Tadi di depan sudah nih, anggota itu diberikan nama huruf kecil sesuai nama matriks.
ya. Misalnya ini matriks A. Jadi kalian harus pastikan dulu ada berapa baris, ada berapa kolom. Baris 2, baris 3. Nah, bukan satunya doang, ini semua ya. Kemudian yang ke bawahnya itu kolom gitu. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kalau saya tanyakan A, 1, 2, berarti yang terletak di baris 1 kolom kedua. Yang di depan ingat baris, yang belakang kolom, jangan kebalik. Makanya saya pertegas tadi pengertian matriks itu baris kali kolom. Baris, kolom gitu pokoknya. Baris pertama, yang mana baris A? Ini, elemen-elemennya atau anggotanya 1, min 3, dan min 2. Kemudian yang kolom kedua yang mana? Apakah 1, min 3, atau min 2? Iya, dia jawabannya adalah min 3. Kemudian kalau agak ribetan dikit gitu kan, A, 2, 2, tambah A, 3, 3, tambah A, 2, 1. Berarti kalian harus nyari nih A, 2, 2. Anggota A yang terletak baris kedua, kolom kedua. Baris kedua yang ini, 2, 0, 5. Baris yang kedua kolom yang kedua yang mana? Ya, 0. Berarti 0 tambah A3, 3, baris ketiga, kolom ketiga, baris 3, kolom 3, oh ini 1, tambah baris kedua, kolom 1, baris kedua yang ini, 2, 0, dan 5, 2, kolom 1, 0, kolom 2, 5, kolom 3, berarti jawabannya adalah 2. Nah, kalau ini disuruh nambahin, ya udah ini kalian tambahkan, dan hasilnya adalah 3. Berarti A22 tambah A33 tambah A21, hasilnya adalah 3. Oke, contoh selanjutnya yang C. Nah, ini ada berapa baris, ada berapa kolom. Pokoknya kalau yang ke samping itu baris, walaupun dia cuma ada 1 aja. Baris pertama, baris kedua, dan ini baris ketiga. Dan kolomnya, iya cuma ada 1 ini aja, ke bawah, 2, 3, 4. Jadi kalau umpamanya saya tanyakan, nah ini kan nama matriksnya C, berarti C kecil. 1, 1. Nah, misalnya itu. Baris pertama, kolom pertama. 2. Kalau ada C, 2, 1. Baris kedua, kolom pertama. 3. C, 3, 2. Baris ketiga, kolom kedua. Nah, ini kolomnya ada berapa? Cuma 1. Yang ini ditanyakan apa? Kolom kedua. Ada nggak? Ya nggak ada. Nah, jadi ini biar nggak kebalik kalian. Nah, contohnya C, apa dia ya? Baris pertama, kolom kedua. Ada nggak? Atau kolom ketiga? Ada nggak? Nah, kolomnya cuma ada 1, berarti ini juga nggak ada. Gitu. Ya. Jadi itu anggota atau elemen matriks. Ya, bagaimana menentukan anggota atau elemen matriks itu. Bisa? Saya harap bisa ya. Kalau belum, silahkan bisa kalian ulang kembali. Habis itu kalian skip yang mana yang terlalu cepat. Pahami dulu, baru dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ordo. Ordo itu gampang juga. Kalian hanya perlu menentukan berapa sih ada jumlah baris dan berapa jumlah kolom dari matriks yang diberikan. Contoh, nih. Yang A, ordonya berapa? Ada berapa jumlah baris? Barisnya, berarti yang ini kan yang ke samping. Baris 1, 205, baris kedua, 1041, baris ketiga. Berarti ada 3 baris. Berarti 3 kali. Kolomnya ada berapa? 120, kolom 1. Yang ini, kolom 2. Yang ini, kolom 3. 3 juga. Oke, berarti ordonya 3 kali 3. Udah selesai. Jangan tambahkan sama dengan 9. Oh, jangan tambahkan nih. Jadi cukup dalam bentuk perkaliannya aja. Ada 3 baris kali 3 kolom. Gitu. Ya, sama kayak kalian beli tanah gitu kan. Ukurannya berapa? 100 kali 200. 150 kali 100. Tuh.
Nggak ada yang bilang berapa beli tanah sekian meter. Jarang ukurannya itu. Kalau umpamanya luasnya mungkin, ukurannya nggak mungkin langsung kayak gitu dalam bentuk luas ya. Yang B, ordo yang B berapa? Ayo. Nah, di sini saya akan berikan ordonya. Jadi sebelum saya tulis berapa ordo yang benar, kalian sambil belajar langsung tebak gitu, ordonya berapa. Nanti cek jawaban saya gitu. Benar nggak yang kalian coba tebak dengan yang akan saya sampaikan gitu. Ordo matriks B. Barisnya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali. Kolomnya 1, 2, 3. Dah, bener nggak? Kalian tebak. Oke, coba tebak yang C, ordo yang C. Ada berapa baris? 1, 2, 3. Kolomnya 1. Udah. Ordo D. Barisnya ke samping. 1. Kolomnya 1, 2, 3. Ke bawah itu. Yang penting ada spasi gitu, dia kolom. Di 1 kali 3. Yang I yang ini. Ordonya. I. Barisnya 1, 2. Kolomnya 1, 2. Nah, 2 kali 2. Yang ini ordonya 3 kali 3. Nah, yang ini ordo yang P. Ke samping. Nah, wah ini merah-merah mana kelihatan. Nah, ini. 1, 2. Baris 1, baris 2. 2. Ke bawahnya. 1, 2, 3. 2 kali 3. Ordo Q. Tebak dulu. Barisnya 1, barisnya 2, barisnya 3. Kolomnya? Iya, 2. Udah. Nah, saat kalian tebak-tebakan tadi, apakah kalian benar semua? Semoga benar ya, dan tidak terbalik gitu. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis matrik. Cepat ya, ke jenis-jenis matrik. Nah, jenis-jenis matrik ini silahkan kalian baca sendiri, karena, nah ini biar kalian tahu aja nih jenis-jenis matrik itu apa saja gitu kan. Karena setiap bentuk matrik itu punya nama tersendiri gitu. Jadi nanti yang penting itu nanti nih, matrik persegi, kalian tahu. Apa sih itu matrik persegi? Dia baris dan kolomnya sama. Atau ordonya dia, yang 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4. Itu namanya aja persegi kan gitu kan. Kemudian ini matriks 0. Matriks 0 itu anggotanya semuanya 0. Berapapun ordonya, yang penting di dalamnya semuanya 0, itu namanya matriks 0. Kemudian matriks identitas yang penting ini juga. Matriks identitas dia punya simbol tersendiri yaitu I. Jadi kalau ada di soal nanti ada kalian baca soalnya itu tentang matrik, kemudian kalian ketemu suatu simbol I, itu berarti matrik identitas. Matrik identitas ini dia matrik persegi. Yang mana diagonal utamanya 0 dan lainnya itu 0. Yang diagonal utamanya 1 dan yang lainnya 0. Tadi benar ya saya bilang ya. Iya, pokoknya diagonal utamanya yang 1, yang lainnya 0 gitu. Anggota-anggota yang lainnya 0. Nah, ini namanya diagonal utama. Namanya diagonal itu miring. Utama. Nih angka 1 yang mereng-mereng ke sini itu diagonal utama ada dia. Diagonal ini hanya dimiliki oleh matrik persegi. Kemudian kan ada diagonal lagi 1 nih, yang 0, 1 sama 0 yang ini. Nah, diagonal yang lagi 1 ini namanya diagonal samping. Diagonal samping. Ya, jadi ada diagonal utama, ada diagonal samping. Gitu. Nah, kemudian yang ke bawah ini silakan kalian baca sendiri ya. Ini juga ada matriks segitiga atas, segitiga bawah, udah jelas contohnya, silakan baca sendiri.
Nah, saya lanjut ke transpose matriks. Nah, ini penting juga. Jadi, suatu transpose itu dicari dari membalik baris yang matrik awal menjadi kolom, kolom yang awal menjadi baris. Nah, bingung kan? Kalau umpamanya cuma dengar kalimat itu aja. Simbolnya itu nih, pangkat T. Lah, kok gelap? Nah, nih. Oke, kita ulang. Entah kenapa laptop saya error tiba-tiba. Oke, transpose matriks. Sampai di mana tadi ya? Untuk menentukan transpose suatu matrik itu dengan cara mengubah kolom matriks awal menjadi barisnya, barisnya jadi kolom. Nah, jadi simbolnya itu dia A pangkat T. Kalau nama matriknya A ya dia A pangkat T. Kalau nama matriknya B dia B pangkat T. Pokoknya pangkat T gitu transpose itu biasanya. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh gitu deh. Yang ini. Misalnya diberikan matrik A-nya ini, kemudian kalian disuruh nyari transposnya. Jadi tinggal balik barisnya jadi kolom, kolom jadi baris. Caranya. Nah, misalnya nih, 1 min 3 min 2. Kan baris dia kan? Ke samping. Sekarang bawa turun jadiin kolom. 1 min 3 min 2. Gitu. Kemudian yang 2, 0, 5. Gitu juga, bawa ke bawah. 10, 4, 1. Bawa ke bawah. Beres. Jadi kita udah ketemu transpose jadi dari A. Selanjutnya yang C. C transpose. Ini kan ke bawah aja dia kan 1. Ya udah bawa ke samping aja. 2, 3, 4. Udah selesai. Terakhir, P transpose. Nyari transpose dari P. 2, 3, 4 yang ke samping. 2, 3, 4 turun. Min 2, 0, min 5 ke samping. Min 2, 0, min 5 turun. Udah. Nah, aduh, jelek banget. Ya, ini dia hasil dari transpose suatu matriks. Bisa kan? Gampang kok matrik itu. Kayaknya suggestiin aja gampang dulu. Nah, sekarang kesamaan matriks. Ini banyak banget model soalnya. Di soal-soal tes, kebanyakan yang ini. Jadi, saya harap kalian paham bener apa sih itu kesamaan matriks. Namanya kesamaan. Berasal dari kata sama. Dalam matematika, sama itu simbolnya sama dengan. Kalau udah ada kata atau simbol sama dengan, ya, itu berarti dia sama. Yang di kiri dan yang di kanan sama dengan itu sama nilainya walaupun bentuknya berbeda. Nah, kalau di matriks, dia dikatakan sama jika ordonya sama, itu yang pertama. Yang kedua, elemen yang seletak nilainya sama. Contoh, ini. Yang A. Tanda sama dengan berarti yang di kiri dan yang di kanan ini sama. Yang seletak kita cek. 3 seletak dengan 3. Seletak itu artinya dia terletak di baris keberapa dan kolom keberapa yang sama. Kayak ini kan baris pertama, kolom pertama sama. Baris pertama, kolom kedua sama. Kemudian ini 7 dengan 7 yang letaknya sama. Kemudian yang 9 dengan yang 9 sama. Ini plek keteplek sama bentuknya. Ya, bentuknya, nilainya sama. Ini jelas-jelas kalian gampang ngelihat dia sama. Kalau yang B, 3 yang seletak dengan akar 9. Bentuknya berbeda, tetapi kan sama aja. Akar 9 itu kan 3. Udah sama. 4 tambah 1, 5. Bener kan? 7. 7 jelas sama. 9 itu adalah 3 kuadrat. Udah sama. Begitu pula yang C ini. 2 per 2 kan 1 sama. Akar 9, 3 udah sama. Kayak gitu. Tapi apakah soalnya segampang ini? Oh, tidak. Nah, ini menyatakan apakah dia sama atau enggak. Masih sama atau tidak. 4 seletak 4. Nah, 9 dengan 5 udah nggak seletak, udah nggak sama. Ini pertama udah enggak. Nah,
Apakah soal-soal yang akan kalian temuin itu nggak kayak gini? Apakah dua matrik ini sama? Apakah dua matrik ini enggak? Apakah jawabannya cuma sama atau tidak? Tidak. Jadi ini cuma pengenalan. Untuk soal-soalnya nanti itu seperti ini biasanya. Nah, coba dibaca dulu. Diketahui bahwa matriks A dan B yang itu adalah dua matrik yang sama. Berarti di sini sudah dipertegas dengan kalimat dua matrik yang sama. Jadi di sini budaya literasi kalian, budaya baca kalian soal dengan utuh dan sempurna membacanya itu sangat diperlukan. Ya, jangan setengah-setengah kalau baru soal matematika, fisika atau kimia gitu yang angka-angka aja kalian lihat. Jangan. Usahakan baca secara utuh. Apa sih pertanyaan soal? Apa sih yang diketahui di soal? Gitu. Nah, di soal ini diketahui matriks A dan B adalah dua matrik yang sama. Nah, di sini udah dikasih tahu bahwa A itu sama dengan B. Tetapi kalau kalian lihat sekilas, lah ini angkanya 5. Nah, seletak nih. Ini A, jelas beda. Ya kelihatan beda, tetapi ada pertegasan kalimat bahwa dua matrik ini dikatakan sama. Dan pertanyaannya itu adalah tentukan A, B, dan C. Jadi matrik ini memang udah sama, tapi kalian sekarang tentukan berapa sih nilai A biar dia sama gitu. Caranya ya udah buat aja dulu biar apa namanya lebih memperdekat gitu kan. Kalau dekat hubungannya kan lebih bisa kita analisis gitu. Min C, min 2. Nah, apa sih dia? Sama ya. Nah, 5 berarti harus sama dengan A. Berarti berapa nilai A? Ya udah 5. Berarti A itu sama dengan 5. Baru dapat 1. Kemudian ini B itu adalah A tambah C. B itu adalah A tambah C. A-nya oke 5. C-nya belum tahu. Ya indah, kita gunakan yang lain dulu. 7 harusnya sama dengan yang ini kan? Berarti 7 itu sama dengan A min C. A-nya tahu. Oh, C-nya bisa cari. Tapi tunggu dulu, kita cek yang lagi satu yang ini. Jadi kalian bisa pilih yang mana apa namanya aljabar yang kira-kira gampang untuk diselesaikan. Kalau ini kan udah ya udah ketemu C-nya. Ini dari yang sini temu A-nya 5, dari sini ketemu C-nya min 2. Apa sih yang ditanyakan lagi? A, B, dan C gitu. A udah ketemu, C udah ketemu, berarti nyari B. Yang ini kita gunakan. Nggak usah gunakan. Kalau digunakan pun kalian akan bisa nyari C atau A-nya lagi. Dan itu pasti hasilnya 5 atau min 2. Pasti. A-nya 5, C-nya min 2. Jadi ngapain kita gunakan ini sedangkan A dan C udah ditemuin. Jadi gunakan aja yang lain. Gitu. Jadi di sini kalian harus jeli melihat yang mana sih yang gampangan untuk ngitung, yang mana yang tidak perlu kita gunakan, yang mana yang perlu kita gunakan biar ketemu jawaban yang diinginkan dengan cepat gitu. Jadi B itu sama dengan A tambah C, A-nya 5 tambah C-nya min 2. Plus min berarti min 3. Oh, udah, berarti kalian udah tahu A-nya 5, B-nya 3, C-nya min 2. Udah, itu jawabannya. Gampang? Ya, mulai ada aljabar dikit. Nah, tapi aljabar kan dari SMP sudah. Oke, contoh yang ketiga. Perhatikan matrik P dan Q di bawah. Yang ini ada P dan Q. Jika P sama dengan Q. Nah, di sini diberikan simbol, tentukan X dan Y. P sama dengan Q. Ya udah kita tulis dulu X min Y 5 2 X plus Y sama dengan 3 1 2 5. Oke, cek dulu elemen seletaknya apakah udah sama X min Y 3 5 1 lah. Nah.
Kalau soalnya seperti ini, bener nggak dia? Nah, ini kadang-kadang ada beberapa soal yang keliru atau salah. Jadi X min Y itu sama dengan 3, tetapi yang ini kok tidak sama. Kalau dia tidak sama, ya satu saja elemen yang terletak tidak sama. Kalau ini kan nggak bentuk variabel, udah jelas-jelas bilangan. Ini bilangan 5, ini bilangan 1. Ya udah, berarti nggak usah dikerjakan. Kalau ada soal yang emang salah, kalian nggak, kalau dengan saya nggak usah dibener-benerin soal itu. Karena kita nggak tahu maksud dari pembuat soal itu. Berarti ini soal salah. Nah, gitu. Ya, tapi kalau poin ini sama, baik angka 5 ataupun angka 1 sama, berarti X min Y itu 3, X plus Y itu sama dengan 5. Kalian eliminasi. Eliminasi atau substitusi. Nah, ini seperti menyelesaikan yang di program linear kan ada eliminasi substitusi kayak gitu. Jadi ada eliminasi substitusi yang diperlukan. Ya. Kalau sama ya, kalau sama. Kalau udah jelas-jelas soalnya salah, ya udah dengan saya ya udah soalnya yang salah, nggak usah dicari jawaban. Oke, kemudian ini contoh soal yang keempat. P transpose sama dengan Q. Nah, tentukan A, B, C, D yang memenuhi matriks P transpose sama dengan Q. Berarti yang sama itu adalah P yang ditransposkan dengan Q. Jadi, kalian cari P transpose dulu. Cara nyari, nah depan kan udah ada. Yang awalnya ke samping, 2A min 4, 2A min 4, 3B yang di samping, jadi bawa ke bawah. Ini D plus 2A, 2C-nya di bawah. Kemudian ini 4, 7. Oke, B min 5, 3, 3A min C, 6, 4, 7. Oke, elemen seletak yang ini kan udah sama, 4, 7. Berarti cari yang lain itu loh. 2A min 4 sama dengan B min 5. Ada dua variabel yang nggak diketahui, yaitu simbol A dan B. Skip dulu cari yang lain. D plus 2A, apalagi yang ini. Cari yang lain dulu. 3B sama dengan 3. Ah, ini cuma B yang nggak ditahuin. 3B sama dengan 3 itu. Yang kita kerjakan dulu. Kan gampang nyarinya, satu variabel aja. 3B sama dengan 3, berarti B-nya 1. Oh, udah ketemu 1B. Kemudian yang sebelahnya. Nah, nih. Sebelahnya 2C sama dengan 6. Nah, ini juga satu variabel aja. C sama dengan 3. Oke, udah temu nih B-nya 1, C-nya 3. Sekarang, ini kan 4 dengan 7, 4 dengan 7 kan nggak bisa digunakan. Baru yang lain. Nah, yang persegi panjang nih. 2A min 4 sama dengan B min 5. Nah, B-nya kan udah ditauin. Substitusi atau ganti B-nya dengan yang udah ditauin. 2A min 4 sama dengan 1 kurang 5. 1 kurang 5. Min 4. Oke, berarti 2A sama dengan min 4 tambah 4. Habis 2A sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0. Lalu dapat A. Ya, lagi 1. D plus 2A sama dengan 3A min C. A udah tahu, C udah tahu. Berarti D-nya bisa cari. D-nya aja diam. A-nya berapa? 0. 2 kali 0, 0. 0 min 3. D sama dengan 3. Oh, udah dapat kalian. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 3. Nah, itu semoga nggak ada salah ngitung saya. Udah? Nah, itu dia kesamaan matriks. Nanti banyak lagi ada kesamaan matriks. Tapi di subbab yang selanjutnya. Ya, tunggu video yang kedua. Untuk tugas nanti kayak berikan langsung di Google Class. Itu dulu hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ingat subscribe, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share ya, biar bagi ilmu.
Itu dulu ALJ Belajar bersama Gong Lilit. Terima kasih. Sampai jumpa.